Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi yakdifu idha sa'a fi qulubil muridina law atal iradah wa yusijuhum ila suluki sabili sa'ada allati hiya al-iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di majlis rutinan ada di Masjid Al-Huda ini. Semoga kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkat kehadiran para guru, para alim ulama yang menyempatkan waktunya untuk duduk belajar bersama kita semuanya, semoga menjadi sebab kesalahan kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib kita di masa lalu semoga ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat, dan semoga berkat pertemuan pada saat ini setelah bubar dari majlis ini, semoga Allah jaga hati dan tubuh kita untuk tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk setiap acara kita berdoa semoga pertemuan demi pertemuan bisa menjadi sabab saat kita wafat, semoga Allah berikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Tak lupa yang saya hormati dan saya ta'zimi para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada seluruh jajaran ketakmiran Masjid Besar Al-Huda Bulusan beserta seluruh tim yang telah membantu dan terus mensukseskan dan meramaikan dan memakmurkan masjid ini. Semoga beliau semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang belajar menghadiri majlis serta salat berjamaah di tempat ini semoga diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan semoga masjid ini semakin diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan belajar sampai pada bab yang menjelaskan tentang fi ittiba'ir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Allah fi hadithil qudsi wa izzati wa jalali ya habibi ya Muhammad law salaku ila kulli tariqin wastaftahu ala kulli babin ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad ila akhir maqala radhiyallahu anhu wa radha. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan belajar bab yang sangat penting, karena kehidupan kita di dunia ini tidak seterusnya. Sampai yakin, tidak yakin, percaya atau tidak, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita ini pasti masuk ke liang lahat. Kita ini pasti akan masuk ke dalam alam kubur, dan pasti kehidupan kita di dunia ini akan sampai pada ujungnya. Dan ketika kita ini dihidupkan ada di dunia ini dengan ruh dan juga badan kita,
Maka nanti ketika kita meninggal dunia, ruh akan terpisah dari badan sebagaimana dari dulu sebelum kita diciptakan ruh terpisah dengan badan. Sebelum saya sama sampean ini lahir, Pak, ruh kita ini belum nyatu sama badan. Tapi ketika keluar di alam dunia ini, ruh dengan badan ini menyatu. Sama nanti sampean kalau masuk kubur dipendem, badannya cekat, ruhnya kita ini lepas. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, pada saat itu ruh akan berpindah-pindah lokasi. Bal tantakilun min dar ila dar. Kata Nabi Muhammad, ketika nanti kamu masuk ke alam kubur, ruh kamu akan melakukan perjalanan. Bukan saya yang bilang, Nabi Muhammad yang bilang, akan perjalanan lagi, Pak. Akan pindah satu lokasi ke lokasi yang lain. Dari alam kubur akan pindah ke alam barzah. Lalu kita akan bertemu dengan alamul akhirah. Kita akan ketemu dengan mizan, kita akan ketemu dengan catatan amal, dan terus akan bertemu dengan hisab, akan bertemu dengan sirat, dan nanti pada ujungnya ruh ini akan naik ke langit, akan menuju surga Allah, atau ruh ini justru akan masuk ke neraka Allah, fa'iyadu billah. Maka umur yang Allah berikan kepada kita ini, bagaimana caranya nanti ketika saat kita punya ruh ini terpisah dari badan, ruh kita ini naik masuk ke surga Allah, terjadi perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau sudah sebaliknya, kita masuk ke alam kubur, ruhnya ini lepas masuk ke neraka, dan tentu neraka tidak mungkin di situ ada ulama, tidak mungkin. Tidak mungkin di neraka itu ada para anbiya, tidak mungkin. Dan tidak mungkin di neraka itu tempatnya kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah masuk di sana, maka tidak ada lagi perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu ikhwani, pagi ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yang mana apabila kita berusaha niat di masjid ini untuk mendengarkan dengan baik dan berusaha untuk mengamalkan semampu kita, maka akan terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan kita, dan akan semakin kita mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimanakah nanti Nabi Muhammad SAW, beliau ini adalah manusia yang pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ana sayyidul waladil adam wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamad wala fakhr, wa ma min nabiyyin yawma idin adam faman dunahu illa tahta liwa'i yawmal qiyamah, wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa' wala fakhr. Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, saya ini adalah pemimpin daripada anak Adam tanpa ada kesombongan. Dan nanti kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW, saya akan memegang bendera yang sangat besar yang bernama Liwa'ul Hamad. Di bawah bendera inilah, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu nabi pun yang pernah diutus oleh Allah, yaitu mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, kecuali semua nanti akan berdiri di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, saya adalah manusia yang pertama kali akan memberikan syafaat, dan saya adalah manusia yang pertama kali yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat dan menerima syafaat, dan itu tidak ada kesombongan. Maka ulama mengatakan, siapa orang yang pada hari kiamat dekat dengan Nabi Muhammad, maka dialah orang yang selamat. Tapi siapa orang yang menjauh dengan Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang celaka dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan, at-turuq kulluha masdudatun anil khalqi ila man iktafa asar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tiba'a sunnatih wa lazima tariqatah. Dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, semua jalan untuk kita menuju kepada kesuksesan, sampai kepingin rumah tangganya enak, kerjaannya gampang, semua aspek kehidupan kita ini supaya nyaman, semua jalannya sudah ditutup sama Allah Ta'ala. Gak mungkin sampai sukses.
kecuali satu, apabila kita terus berusaha untuk mengikuti sunnah dan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istiqomah, Pak. Istiqomah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Rumah tangga sampean akan nyaman, anak sampean akan barokah, rezeki sampean akan barokah, semua urusan sampean akan dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya keinginan untuk mengikuti dan terus istiqomah berjalan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa izzati wa jalali ya habibi ya Muhammad, demi keagunganku kata Allah taala, dan demi kemuliaanku kata Allah taala, wahai kekasihku Muhammad, law salaku ila kulli tariqin, dan seandainya apabila umatmu berjalan menuju kepada semua jalan untuk mencari kesuksesan. Ini ada yang sambatan rezekinya seret beb, ada yang sambat utangnya banyak beb, ada yang sambat rumah tangganya terjadi perselingkuhan beb, anaknya tambah tua tambah mokong beb, ada yang sambatan ini sambatan itu. Kata Allah taala, kasih tahu Muhammad, seandainya mereka menempuh segala jalan untuk meraih kesuksesan, hayal rumah tangganya jadi enak, hayal kehidupannya jadi makmur, kata Allah taala, sudah saya tutup, tidak ada jalannya. Seandainya mereka menempuh semua jalan, sudah tidak ada. Wastaftahu ala kulli bab, dan mereka mengetok untuk membuka semua pintu kesuksesan, pintu keselamatan di alam kubur, pintu keselamatan nanti ada di akhirat, sudah saya tutup. Lalu Allah taala mengatakan, ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad, tidak akan saya buka pintu itu semuanya. Tidak mungkin orang di dunia ini mendapatkan ketenangan, mustahil di rumah tangganya akan terjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mustahil dia akan diberikan anak yang saleh dan salihah, mustahil di alam kubur dia mendapatkan selamat, mustahil dia nanti di alamul akhirah akan mendapatkan selamat. Kata Allah taala, hatta ya'tu khalfak, sampai mereka nanti datang ada di belakangmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya istiqamah ketika hidup di dunia ini, memanfaatkan sisa umurnya untuk terus mengkaji, mengikuti ajaran dan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup sampean akan dikasih barokah, rezeki sampean akan dikasih barokah. Bahkan ketika datang saatnya wafat, tidak ada takut dia tiba. Orang kalau mau wafat ini deg-degan. Orang kalau sudah dibayangkan mati itu takut. Tapi para aulia Allah, para salihin, orang-orang yang istiqamah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, justru semakin dekat hari kematiannya, semakin girang hatinya, akan senang hatinya. Sebagaimana dialami oleh sahabat Bilal ibn Abi Rabbah, semakin datang hari kematiannya, justru Israel berdiri depan pintunya, akan tersenyum. Ini orang yang ahli sunnah, akan tersenyum ketika melihat malaikat Israel mengatakan, ya marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang tamu yang sudah saya lama tunggu. Dengan kamu menyebut ruhku, akan terjadi perjumpaan dengan kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaraba goda alqa Muhammadan wa suhi wa khisba. Kata Sayyidina Bilal, demi Allah, saat ini adalah saat yang menggembirakan, adalah saat yang membahagiakan. Besok, kata Sayyidina Bilal, saya akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin datang hari kematian, semakin senang. Semakin ketemu malaikat Israel, semakin girang. Isi sebab kapan dia punya hati seperti itu? Ketika dia memanfaatkan dia punya umur untuk terus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu aulia, diceritakan ada satu wali Allah, yaitu didatangi oleh malaikat Israel alaihi salam. Datang nih malaikat Israel. Ini orang ketika duduk, Pak, baca sholawat di rumahnya, malaikat Israel datang. Ini cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini malaikat Israel datang, mengatakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tamu. Oh iya, tamu dari mana? Saya malaikat maut. Saya Israel yang sebentar lagi misahkan kamu sama anak, sama istri, sama keluarga, sama kerjaan semuanya. Saya Israel, saya datang untuk kamu. Ini gimana sampean? Respon dari orang-orang yang ahli ibadah, mengatakan, ahlan wa sahlan, tamu yang sudah saya lama tunggu. Ya Allah, datang juga akhirnya kamu. Ayo cepat cabut saya. Saya tidak sabar sudah saya kepingin ketemu dengan saya kekasih. Maka kata malaikat maut, kamu boleh melakukan beberapa hal dulu baru saya cabut. Boleh? Iya boleh. Akhirnya beliau ambil wudu lalu salat. Nanti ketika saya sujud, cabut terus saya.
Akhirnya sujud lalu ruhnya dicabut. Ulama mengatakan kenapa orang ini ketika melihat malaikat maut tambah senang hatinya? Karena sudah merindu untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Kapan perasaan itu diberikan kepada dia? Ketika dia memanfaatkan umurnya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Rubah Pak, gaya hidup kita ini dirubah. Jangan mendahulukan keinginan kita dan keluarga kita, tapi yang lebih kita dahulukan keinginan daripada manusia yang tidak mungkin akan menyakiti kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika sampean berhasil didik anaknya sama istrinya ikut Nabi Muhammad, sampean akan jadi orang senang di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, semoga kita diberikan berkah oleh Allah SWT ya. Nabi Muhammad ini pernah duduk sama sahabat. Di zaman beliau SAW, beliau ini pernah duduk dengan para sahabat. Lalu Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan, kata Nabi Muhammad SAW, permisalanku dengan permisalan kalian ini, kata Nabi Muhammad, Rasulullah ini bilang Pak, dengan para sahabat, permisalanku dengan permisalanmu itu seperti ada orang yang bangun rumah, kama saliman bana daran wa amila fihi ma'dubah wa ba'atha da'iyan yad'u nas. Kata Nabi Muhammad SAW, permisalanku dengan permisalanmu itu bagaikan orang yang bangun rumah. Ada orang bangun rumah, setelah itu namanya orang punya rumah Pak, selamatan. Sampean baru punya rumah kan ngebangi kan, selamatan. Lalu kata Rasulullah, di rumah itu diadakan jamuan makanan yang sangat hebat. Lalu Rasulullah mengatakan, orang yang punya rumah ngutus salah satu orang yang ada di dalam untuk keluar di depan pintu untuk ngajak orang yang lewat suruh masuk. Kata Rasulullah, suruh di depan pintu suruh ngajak orang untuk masuk. Akhirnya diutus itu orang untuk ngajak orang itu masuk. Lalu Rasulullah mengatakan, faman ajaba da'i dakhala dar wa akala minal madubah wa man lam yuhjib wa man yujibu da'i lam yadkhulid dar wa lam yakul minal madabah. Kata Rasulullah, siapa orang yang lewat tadi di depan rumah dipanggil sama yang disuruh berdiri di depan pintu, ayo masuk Pak, masuk. Mau masuk, ya berarti dia boleh masuk dan makan di situ. Tapi ketika dia lewat tidak mau diajak masuk, tidak mau orang yang lewat, ya sudah berarti tidak boleh masuk ke dalam rumah dan dia tidak boleh makan, ada makanan yang ada dalam sana. Lalu Nabi Muhammad terdiam. Setelah Rasulullah pidato ini, diam Nabi Muhammad. Sahabat nunggu Pak, ini lanjutannya gimana? Terus Rasulullah bilang, kamu tahu enggak siapa yang saya maksud dengan pemilik rumah tadi? Dia bilang, enggak tahu. Rumah yang saya maksud itu, kata Rasulullah, itu surga. Yang saya maksud tuan rumahnya surga itu Allah Ta'ala. Yang dimaksud saya tadi bilang di dalam rumah itu ada makanan, itu maksudnya hidangan yang Allah sediakan di surga. Kamu tahu tidak siapa orang yang diutus depannya pintu untuk ngajak orang itu masuk? Tidak tahu, itu saya, kata Nabi Muhammad. Saya itu yang berdiri di depannya pintu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang menyambut panggilanku, siapa orang yang dia itu menyambut panggilanku, maka dia telah diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi siapa orang yang dia tidak mau menyambut panggilanku, disampaikan iki loh ajaran Kanjeng Nabi, gini loh cara makannya, gini loh cara hidupnya, gini loh cara noto keluarga, gini loh caranya kerja itu yang betul gini, begini caranya kau beradab sama guru, begini. Diajarkan dan dia tidak mau. Dia tidak mau, sama ini tidak mau ditinggal, ikut yang lain. Ini loh baju yang betul begini, tidak mau. Kata Rasulullah, kalau tidak mau ya sudah, tidak usah masuk rumah, tidak bisa makan di dalamnya. Artinya apa? Tidak mungkin orang itu akan masuk ke surga Allah kecuali ikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup Pak. Orang itu dimulai mulia atau tidak, bagaimana caranya dia itu mengikuti Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun antum orang biasa, tapi ketika ikut dengan Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan anda akan diberikan barokah oleh Allah Ta'ala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengikuti akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dan betul-betul kita ini bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Tidak ada Pak, dunia ini kalau ada Nabi Muhammad ini surga. Tapi surga kalau nggak ada Nabi Muhammad itu neraka Pak, sumpek. Sumpek kalau ada surga itu ada Nabi Muhammad itu sumpek. Walaupun sudah di surga tetap sumpek karena nggak ada Nabi Muhammadnya. Cukup bukti
Bagaimana beliau punya sahabat yang bernama Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ini sahabat Nabi Muhammad. Perang sama Nabi Muhammad, makan bareng sama Nabi Muhammad. Tempur di medan perang dengan Nabi Muhammad sampai gugur, terpotong tangannya, habis tubuhnya. Ketika Nabi Muhammad pulang dari peperangan, ketika Rasulullah jalan sampai di kota Madinah, sampai di masjid Rasulullah seperti biasa majelis. Ketika waktunya pidato, Nabi Muhammad tidak mau ngomong, suruh bicara tidak mau, suruh pidato tidak mau, diam Nabi Muhammad. Terus matanya lihat ke atas, diam. Sebentar senyum terus, diam lagi. Mari gitu nangis, Nabi Muhammad nangis, kepala air mata dibersihkan, diam. Sahabat lihat ini heran, apa Nabi Muhammad ini kok moro-moro diam, tidak mau pidato. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, malak ya Rasul, ada apa Rasul, antum kok tadi moro-moro tidak mau pidato, itu ada apa? Maka dibilang sama Nabi Muhammad, barusan saya lihat Sayyidina Ja'far At-Tayyar datang diikuti oleh malaikat Allah yang ada di surga Allah SWT. Tangannya yang terputus diganti dengan 2 sayap oleh Allah SWT. Bisa terbang datang kemari. Lalu mengucapkan salam sehingga saya tersenyum. Lalu saya terdiam, lalu saya menangis karena Sayyidina Ja'far mengatakan, ya Rasulullah, Allah sudah tampakkan dengan saya surga dengan isinya, tapi ketika saya lihat di situ tidak ada engkau, maka saya lebih milih pulang ke alam dunia. Walaupun sumpek dunia ini, sumpek Pak, dunia ini sumpek, panas, tidak enak dunia ini. Kalau sudah ada surga, saya sudah ada surga, Rasul sudah lihat saya pulang lagi ke dunia karena surga semuanya kalau ada antum tidak enak, lebih enak duduk sama antum daripada di surganya Allah SWT. Loh, kalau antum tidak memanfaatkan umur yang ada ini untuk ngambil tiket ini, Pak, bagaimana kita akan senang di dunia sampai akhirat kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang semasa hidupnya dia memanfaatkan umurnya untuk menghidupkan sunnahku, maka dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan mengamalkan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa orang yang sudah membuktikan cintanya kepadaku dengan mengamalkan sunnahku, maka dialah manusia yang akan duduk satu lokasi di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengarkan, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Seakan-akan Nabi Muhammad hidup dalam diri kita. Kita makan dengan caranya Nabi Muhammad, kita minum dengan caranya Nabi Muhammad, kita noto keluarga dengan caranya Nabi Muhammad, maka seakan-akan dalam diri kita hidup Nabi Muhammad SAW. Maka keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ketenangan, kenyamanan, walaupun tidak suki Nabi Muhammad, tapi tenang hatinya. Walaupun beliau tidak kaya, tidak punya mobil, tidak punya rumah yang mewah, tapi tenang, sholatnya istiqomah, hidupnya tenang, anaknya barokah, sampai hari kiamat turunannya para habaib keluar, aulia, jutaan aulia, berkah semuanya. Sebab kata Nabi Muhammad, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Dan siapa orang yang telah menghidupkan aku, maka keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad akan turun kepada kita, barokahnya kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya ayo ya, mumpung masih ada umuri, mumpung masih ada kesempatan nih, kita manfaatkan, kita punya kekuatan untuk terus ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, semoga kita diberikan berkah oleh Ta'ala ya. Semoga kita digampangkan untuk ikut dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itu dalam majlis ini saya mengajak kepada antum, dirubah gaya hidupnya itu. Dilihat Pak, di rumahnya itu ada fotonya siapa. Sampai jangan masang fotonya artis-artis di rumah, coplokan. Gantian fotonya para habaib sama para kiai. Jangan masang fotonya keluarganya, istrinya tidak kerudungan, anaknya tidak kerudungan di tengah rumah. Akhirnya dilihat sama orang-orang yang tidak halal. Coplokan, gantian fotonya habaib, fotonya keluarga taruh di ruangan khusus yang sekiranya tidak ada yang masuk kecuali keluarga. Lihat itu anaknya pakai baju apa, dirubah. Mulai rambutnya dicat. Belum hari ini berubah iku akhlake. Man taghayyar zainuh taghayyar dinuh. Siapa orang yang sudah mulai merubah fisiknya,
merubah gaya pakaian dan gaya setilnya, sebentar lagi agamanya berubah. Tengerono. Ya pertama nih rambutnya diperet, dikei jalan tol tumo, itu pertama nih ya, pertama itu. Suwe kanan, suwe kiri, mulai kuning, hijau, mulai sudah. Karoid suwe-suwe, ini mulai petanda. Maringin sandali pedot siji, wis mulai iki, wis pedot siji. Maringin uteke pedot, Pak, gak sembayang wis maring ini. Positif sudah, ikut sepeda motor, trek-trekan, minum, mabuk, prai sudah. Hancur sampean rumah tangganya kalau sudah seperti itu. Dilihat itu, bajunya dilihat anaknya. Perempuannya dilihat. Fisiknya boleh berubah apa enggak itu? Gaya-gayanya bagaimana? Kata Nabi Muhammad, hati-hati kata Rasulullah. Hati-hati. Ini Rasulullah ngomong sama sahabat, Pak. Sahabat ini yang dijak omong, ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, orang-orang hebat. Bukan beliau yang diajak bicara, kita yang dijak omong sama Nabi Muhammad. Hati-hati kata Rasulullah. Hati-hati kok, jangan berubah. Jangan berubah terus ikut saya kata Rasulullah. Nanti kata Nabi Muhammad akan datang satu masa di mana orang-orang akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang berbeda dengan kita. Akan sedikit demi sedikit, setapak demi sedapa, dan terus akan masuk begitu pula. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, kata Nabi Muhammad. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, mereka akan nunut masuk juga. Bahkan sesuatu yang mustahil akan ditiru, Pak. Kalau perlu orang kafir sekarang tren tidur dengan orang tuanya, kalau perlu anaknya Nabi Muhammad, kalau perlu cucunya, kalau perlu keluarganya, kalau perlu umatnya tidur sama orang tuanya sekalian. Sampai masuk ke lubang biawak, makan masuk juga. Maka dikatakan oleh para sahabat, Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apa kita orang Yahudi dan Nasara? Enggak lah, faman. Siapa terus kalau bukan Yahudi sama Nasara? Hati-hati, jangan berubah kata Nabi Muhammad. Nanti kalian akan diambil oleh Yahudi dan Nasara, akan diikutkan dengan jalan mereka, sehingga kalian akan pisah sama saya. Lalu kalau sudah pisah sama saya, gimana saya akan nolong? Jangan berubah terus, yang kencang istiqamah. Ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al istiqamah khair min alf karamah. Karena istiqamah ikut dengan Nabi Muhammad ini adalah puncak kehebatan dari mengungguli 1000 keramat. Kenapa? Karena orang kafir, Pak, sampean kalau cari keramat terbang, semua orang bisa terbang, Pak. Hatta kafir kalau sudah terbang, terbang. Sampean kalau cari orang kasyaf bisa baca hatinya orang, hatta orang kafir bisa, Pak. Di Bukhari Muslim baca hadisnya. Bagaimana ada orang yang membunuh orang kafir, dikasaf sama kafirnya. Ayo, telean kulading di kantongmu itu. Arro, padahal kafir tahu isi hatinya orang. Lalu kalau sampai ngukur wali itu cuma kebal dibacok. Metu genine Pak, kuladingi kotung ya. Kabeh wae sampean tangkis nggih panci, potong ya ndak bisa ya. Ini sampean kalau ngukur wali cuma itu tok ndak bisa. Yang dilakukan oleh mereka juga bisa dilakukan oleh orang kafir, bisa. Itu istijrat namanya. Tapi kalau istiqomah ikut Nabi Muhammad tidak bisa kecuali wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya melihat ada orang kenceng ikut Nabi Muhammad, ini orang kafir tidak bisa ikut. Ini gaya ini tidak bisa diikuti oleh mereka para musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan sampean akan berubah ketika ikut Nabi Muhammad dan akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi mereka para salaf, para aulia, para guru-guru kita sangat menekankan untuk kita ini ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampean kepingin tahu sebelum saya tutup ceramah ini, dengarkan baik-baik kata Allah Ta'ala. Kamu kepingin tahu siapa orang tua yang paling hebat? Tunjukkan aja orang tua di majlis yang paling hebat. Apa orang tua yang bisa nyokolahkan anaknya sampai S3? Kalau perlu sampai profesor, doktor. Apa bapak yang ke kanan ke kiri nyarikan kerjaan anaknya? Apa bapak yang bingung lobby sana lobby sini apa anaknya bisa dapat gaji tetap? Apa itu orang tua hebat? Lah, bukan itu. Apa guru bisa ngalimkan anaknya, santrinya sampai bisa baca kitab, ngewes, bahasa Arab enak. Kitabnya hebat. Bukan. Tapi guru yang hebat, orang tua yang hebat, yang bisa menjadikan anak dan juga santrinya bisa duduk bareng sama Nabi Muhammad SAW. Ini baru orang tua. Iki lo lanang temenananku itu. Jangan bingung sampean. Ya apa anak saya bro? Sampean mikir ya apa anaknya ini depan mata sampean ini bisa duduk bareng sama Nabi. Itu yang paling hebat. Dan tidak mungkin itu terjadi kata Allah Ta'ala kecuali mulai sekarang sampean tanamkan untuk ikut Nabi Muhammad. Di situ sampean akan dapat ketenangan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, it yubayyunaka tahta sajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, lihat
Lihatlah mereka para sahabat ketika mengambil sumpah setia dengan Nabi Muhammad SAW. Disumpah Pak sama Nabi Muhammad di bawah pohon. Disumpah, kau sumpah demi Allah tidak mau ninggalkan saya. Demi Allah Rasul tidak ninggalkan kamu ya Rasulullah. Diambil sumpah sama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar diminta sumpah. Coba ada Nabi Muhammad duduk di majelis ini. Terus sampai disumpah, demi Allah tidak mau ninggalkan saya. Demi Allah tidak merubah gaya hidup seperti gaya hidupnya saya. Terus istiqomah dengan saya. Diminta sumpah sama Nabi Muhammad. Diminta sumpah. Sahabat angkat tangannya, disumpah sama Nabi Muhammad SAW di bawahnya pohon. Waktu itu kejadiannya di bawah pohon. Diminta sumpah, disumpahi sama Nabi, disumpah, diterima sumpahnya. Berjanji untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Tidak mau berubah dari gayanya Nabi Muhammad. Ketika mereka mengambil sumpah, kejadian ini dinyatakan dalam surat Al-Fatah dalam Al-Quran. Sampai kalau baca ceritanya to'ai dapat pahala. Ityubayyunaka tahta sajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang di hati para sahabat daripada kecintaan dan keistiqomahan untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Fa'anzala sakinata alaihim. Maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Fa'anzala sakinata alaihim. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Allah yang sudah bilang, Pak, ketika kau sumpah sama Nabi Muhammad tidak mau meninggalkan Nabi Muhammad, baru ada ketenangan. Baru ada ketenangan. Yang punya tenang ini Allah apa manusia? Kok tak kompak nih? Yang punya tenang ini manusia apa Allah? Yang keras suaranya, jangan ngantuk sampai, Pak. Yang punya tenang ini Allah apa manusia? Allah. Berarti yang mau ngasih ini Allah, dan Allah sudah ngasih resep. Kalau kau ngambil sumpah nama kekasihku Muhammad, baru saya turunkan ketenangan. Kalau anda tidak bisa, mustahil. Sampai sebelum ikut pengajian ini atau ikut majelisnya para guru, terus sampai ngomong saya tenang, bohong, tidak percaya saya. Tidak mungkin sampai tenang hidupnya. Coba antum dulu yang belum ikut majelis, lihat anaknya mabuk, lihat anaknya orang-orang kayak gitu, terus bilang tenang, tidak mungkin. Bohong. Mana tenang itu? Tenang itu Allah yang punya. Fa'anzala sakinata alaihim. Saya turunkan ketenangan kata Allah. Kapan terjadi itu? Kapan rumah tangga sampai tidak ada kisruhnya? Kapan sampai kerjaan ini bisa stabil? Kapan kehidupan sampai tetap adem walaupun biasa-biasa? Semua sudah dikasih resep. Ketika kamu ngambil sumpah setia untuk ikut dengan Nabi Muhammad SAW, kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan ke umatmu. Muhammad, sampaikan ke umat, sampaikan sama orang budusan itu, sampaikan. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang ingin mendapatkan cintanya Allah, kepingin dikubur enak, dialusi sama Allah, tidak dikasari. Kepingin sampai nanti di akhirat enak, tidak dikasari sama Allah, telah mendapatkan cinta dari Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut saya kata Nabi Muhammad. Sampaikan. Orang-orang itu yang hayal mati husnul khotimah itu, sampai lihat itu orang-orang di bulusan itu, kita kan di bulusan. Tanya ono, kepingin mati husnul khotimah apa enggak ini yang hadir ini? Kepingin matinya enak apa enggak, dikubur enak apa diadab? Kalau mereka kepingin itu, fattabi'uni, ikut saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta secara otomatis kepada kita saat kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa antum yang banyak, dosa antum di masa lalu yang aneh-aneh. Mungkin ada yang zina, ada yang mabuk, kalau perlu ngandungi anaknya orang, kalau perlu kita ngerampas kehormatannya wanita. Mungkin kita banyak dosa di masa lalu, full maksiat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang, itu orang yang mau tobat, suruh ikut Nabi Muhammad, suruh amalkan sunnahnya. Kalau dia berhasil mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad, mengikuti, merubah gaya hidupnya seperti Nabi Muhammad, maka segala dosanya di masa lalu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalli ala Muhammad. Mana? Tidak ada orang tenang tidak ikut Nabi Muhammad, ini mustahil. Mustahil kalau kita tidak ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga diselamatkan oleh Allah Ta'ala ya. Kayaknya orang-orang dulu tuh ikut Nabi Muhammad, Pak. Kalau sudah ada ikut Nabi Muhammad, min ain bayaji sakinah, dari mana mau datang ketenangan itu? Ketenangan hidup. Semua problem rumah tangga kita akan selesai, problem kehidupan kita akan selesai saat kita ini berusaha ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Makan tangan kanan, Pak. Kemudian kita nanti masuk kamar mandi yang kiri. Sebentar lagi keluar masjid. Sampai kalau memang ada cinta sama Nabi Muhammad, akan dahulukan yang kiri.
diinjek sandalnya, kemudian baru yang kanan, baru nanti masuk sandal yang kanan, baru yang kiri. Naik sepeda gitu, yang kanan dulu, nanti keluar dari sepedanya yang kiri. Nyampe di rumah nyoplok baju, yang kiri dulu, baru yang kanan. Masuk rumah pakai assalamualaikum, kaki yang kanan, baru yang kiri. Terus diperhatikan sunnah demi sunnah, dari yang kecil sampai yang besar, sampai duhanya diamalkan, witirnya diamalkan, kemudian istiqamah tidak maksiat kepada Allah SWT, dihidupkan terus sunnah Nabi Muhammad SAW, baru kita akan mendapatkan ketenangan, kehidupan kita akan jadi enak. Bukan dengan uang, tapi sampai tidak ikut Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar di kayanya orang, tokonya 10. Ayo tunjukkan orang bulusannya 10-nya, tokonya punya 10. Bukan toko kecil, Pak, toko besar 10. Waktu Nabi Muhammad bilang, ikut saya ya, saya butuh pengajian, butuh biaya, butuh uang, saya butuh biaya, ini butuh dakwah, ini butuh biaya. Sayyidina Abu Bakar dah banyak omong, Pak. Pulang sertifikatnya 10 dikasih Nabi Muhammad. Ambil antum semua Rasul. Buat apa saja terserah. Mana Pak orang suki sekarang kayak gini, Pak? Hatta uang MM-an. Ngetokna PC 10 juta dideken. Ya benda. Ya benda. Dideken 10 juta, Bib, 10 juta. Uangnya kau di ATM ratusan juta. Kalong 10 kepikiran. Ini Sayyidina Abu Bakar 10 tokonya dikasih. Sahabat yang lain ketika lihat kejadian itu heran, "Boh, kok dikekno kabeh? Ya apa kok ndak sumpek?" Loh, ini tokonya hilang, Pak, 10. Apa ketika toko saya hilang dipegang Nabi Muhammad tidak ada sumpek, malah sumpek saya hilang, saya tambah senang sama Nabi Muhammad SAW. Diajak hijrah sama Nabi Muhammad, dimasukkan gua, ditinggalkan di sana, digigiti ular, ndak makan, ndak minum, kedinginan, satu lokasi sama Nabi Muhammad, di bawahnya gua, ndak ada TV-nya, ndak ada karpetnya. Ditanya, ya apa kamu? Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, kehidupan saya yang paling indah saat ada di gua dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makan, tapi tenang ketika sama Nabi Muhammad SAW. Loh, ketika antum hidupnya biasa, walaupun rumahnya kalau perlu dari gedek, tapi kalau antum sama istri hidup dalam sunnah Rasul, akan seperti di istana. Tapi kalau sudah di istana tapi tidak ada Nabi Muhammad, sumpek hidup sampean. Sumpek tidak ada tenangnya. Sudah sumpek di dunia, sumpek di kubur lagi. Buat apa terus sampai hidup ini? Kalau cuma untuk makan, terus habis umurnya. Selesai, Pak, kayak kambing gitu, Pak. Mari kita mati dipangan ambil rokok prei misalnya. Semoga diselamatkan oleh Allah Ta'ala ya. Hatta Sayyidina Abu Bakar dan gua tetap enak. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, lihat Siti Khadijah, wanita paling kaya, janda yang paling terhormat ada di kota Mekah. Habis hartanya untuk Nabi Muhammad, ikut sama Rasulullah. Bahkan ketika meninggal dunia, kain kafannya tembel-tembelan. Ketika meninggal mesem, saya tidak pernah merasa tenang kecuali saya ikut sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Sumayyah, wanita yang pertama kali terbunuh dalam agama Islam, wanita pertama kali yang dibunuh, Pak. Diancam, kau jangan ikut Muhammad, berhenti kau ikut bunuh. Terus ya ikut pengajian, bunuh. Bahkan dalam riwayat sampai dimasuki besi kemaluannya, ditusuk, sakaratul maut, Pak, sudah sakit, anaknya nangis, "Bu, kan sudah dibilang tidak usah ikut pengajiannya Nabi Muhammad, kok diterus no?" Apa katanya ibunya? Apa nyesel? Demi Allah tidak nyesel. Yang nyesel orang yang tidak ikut sama Nabi Muhammad SAW. Ini mati, Pak, mesem. Ini wafat, senyum. Keliru kau, orang yang tidak ikut ini keliru. Walaupun resikonya meninggal, walaupun resiko hidupnya mungkin tidak enak secara mata, tapi batin akan diberikan ketenangan, apalagi dijanjikan pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Dzul Bijadan, sampai lihat sahabat Dzul Bijadan, orang kaya di kota Mekah, Pak, bukan orang melarat, orang kaya. Ketika dengar Nabi Muhammad pindah ke Madinah, pindah juga. Anak istrinya dicak, ayo besok pindah, ikut Nabi Muhammad ke Madinah. Tak mau, ditinggal. Kau tak nurut, tak tinggal, cerai, tinggal. Tokonya ditinggal, uangnya ditinggal, kebunnya ditinggal. Berangkat ke Madinah, tak pakai sandal, cuma baju sama sarung tok satu. Berangkat jalan kaki ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Salat di belakang Nabi Muhammad. Ketika lihat wajah Nabi Muhammad, hilang sumpeknya. Sahabat yang lain heran, kok ditinggal tokonya, keluarganya, hartanya habis semuanya. Untuk apa? Untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Ya apa kau dah sumpek? Demi Allah dah sumpek, tambah senang hati. Dah sumpek tambah senang. Ketemu Nabi Muhammad, perang sama Nabi Muhammad, Sayyidina sahabat Dzul Bijadan sampai beliau wafat. Dan ketika hari wafatnya, yang turun ke kuburnya langsung Nabi Muhammad SAW. Loh, yang masuk di kuburannya sahabat ini Rasulullah, Pak.
digendong itu jenazah, dimasukkan, diadani sama Nabi Muhammad, didoakan Allahumma ridha anhu fa inni amsaitu anhu rad. Ya Allah, ridhoi ini sahabat ya Allah, karena hatiku ridha melihat perjuangannya untuk ikut aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya sahabat yang waktu itu menyaksikan kejadian itu mengatakan, seandainya dia korbankan apa yang dia punya 10 kali lagi, dikorbankan semuanya, dengan satu doa dari Nabi Muhammad ini cukup sanggunya dia senang dikubur di barzah sampai di akhirat. Saya sama sampai ini mau dipendam, Mbak. Ingat ono gue eling-elingan, kita akan masuk ke alam kubur, maka manfaatkan umur yang ada ini untuk kita terus ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubah kita punya gaya hidup sehingga kita akan betul-betul diberikan ketenangan oleh Allah taala. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Semoga Allah hilangkan segala fitnah-fitnah yang melanda kita semuanya, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala penyakit dan segala fitnah-fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah Allah bocorkan ini informasi keselamatan di kubur, di barzah, sampai di surga pun duduk dengan Nabi Muhammad, sudah dibocorkan ini resep. Semoga bukan hanya dengar, tapi semoga kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan semuanya, sehingga Allah betul-betul jaga hati, pikiran dan semua anggota tubuh kita untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, dalam masjid ini berikan kami kemampuan ya Allah. Ya Rabb, kami di masjid taat ya Rabb, tapi sampai di rumah nafsu bergejolak dalam tubuh kami ya Rabb. Maksiat bisa melukai hati Nabi Muhammad, kami capek membuat hati sakit hati Nabi Muhammad ya Rabb. Di masjid ini berikan kami kekuatan ya Allah. Jaga hati ini supaya tidak condong pada maksiat ya Rabbi. Jaga mata kami untuk tidak melihat yang haram ya Allah. Jaga telinga kami untuk tidak mendengarkan hal yang haram ya Allah. Jaga kemaluan kami untuk tidak melakukan hal yang haram ya Allah. Jaga kaki kami untuk tidak melangkah ke tempat haram ya Allah. Dosa kami banyak ya Rabb, aib kami banyak di masa lalu, maafkan pagi ini ya Rabb segala dosa kami ya Allah. Jangan sampai maksiat yang kami lakukan dilakukan oleh anak dan istri kami ya Rabbi, keluarga sahabat kami yang dulu bergabung dengan kami sekarang meninggal dunia. Sampaikan pahala ini kepada mereka semua ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi kebun-kebunan surga ya Allah. Angkat derajatkan dan kumpulkan dengan para guru dan salafnya ya Rabb. Ya Rabb, kami berharap dengan amalan-amalan yang kami lakukan ini ya Rabb, semoga saat kita meninggal dunia Engkau munculkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau munculkan wajah guru-guru kami tercinta ya Rabb, para sahabat yang selalu bergabung dengan kami dalam majlis kebaikan ya Rabb, sehingga membantu kami wafat dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah wa ala kunya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Min ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Harij limin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij alal muslimin wa lakunya salihah. Al-Fatihah.